Satu, dua, tiga. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kiki. Hari ini saya bersama dengan Eyang Blangkon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang motherboard dan sistem chipset. Monggo Eyang, silahkan dimulai. Gitu ya. Baik. Wah, ini mana yang harus kita pakai? Nah, sebenarnya kita akan membahas bagaimanakah mekanisme data itu bergerak mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Jadi seperti ini. Data yang masuk dari keyboard, dari mouse, atau mungkin dari perangkat penyimpanan, dari flash disk, dari hard disk atau SSD, masuk ke motherboard hingga nanti dia diolah di CPU atau prosesor sampai disimpan di memori utama atau ditampilkan di layar monitor. Atau apabila data itu akan diprinter, bagaimana alur data itu. Untuk menuju ke sana, kita harus mengenali dulu tentang motherboard itu sendiri. Jadi kita mulai dari awal, seperti itu. Oke, Ya, Eyang. baik. Sekarang saya tunjukkan, tapi saya harus pakai kacamata dulu ya, karena di sini nggak jelas kalau pakai itu ya. Ini ya. Pasti ketawa tuh yang di situ ya. Padahal tuh tadi hanya lelucon aja, tapi lelucon ini memang ampuh kok. Ya. Baik, ini yang disebut dengan motherboard. Ini ya. Nanti ini juga motherboard. Ya. Dan ini adalah motherboard. Ya. Jadi bentuk bisa jadi sama, tapi dia memiliki tingkat teknologi yang berbeda. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah motherboard tipe lama, ya, yang masih menggunakan sistem chipset konvensional. Jadi tipe motherboard macam gini sekarang masih banyak dipakai, namun sudah tidak ada dalam bentuk baru. Ya, jadi hanya dipakai aja, yang baru sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada rusak pasti harus mengganti dengan barang-barang second ya. Ini adalah motherboard dengan menggunakan sistem chipset konvensional. Saya tuliskan di sini. Ini ya. Sistem chipset konvensional. Konvensional. Nah, sistem chipset konvensional ini memiliki dua buah chipset, yaitu yang dikenal dengan nama not bridge yang atas ini ya. Kemudian yang bawah ini dikenal dengan nama short bridge. Ingat dalam bacaannya bukan not bridge, bukan ya. Short bridge, ini not bridge. Nah, saya perkenalkan dulu ini beberapa hal di sini supaya nanti paham. Karena nanti sistem alur datanya akan berbeda-beda, tapi mirip ya. Kemudian di bagian back panel. Nah, di sini ada mouse ya, PS2, kemudian ini paralel, dan ini adalah serial, port serial. Kemudian di sini ada USB, tentu Anda sudah mengenal itu. Kemudian di sini ada untuk yang port LAN ya. Ini saya perkenalkan dulu nama-nama itu. Soalnya nanti kita akan membahas tentang masalah itu. Nah, kemudian ini yang paling lama nih ya. Nah, kemudian ada yang baru lagi, mirip seperti ini. Jadi itu yang nanti dikenal dengan sistem IOH ya. Kalau konvensional itu loh yang biasa digunakan untuk ini yang basis Intel ya. Saya bukan bicara AMD, ini Intel. Nah, itu yang digunakan dari Pentium 3, Pentium 4, Pentium D, Pentium Extreme Edition, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Core 2 Extreme ya. Itu semuanya pakai sistem ini. Chipset konvensional. Ada dua chipset, not bridge dan short bridge. Bagaimana data mengalir? Belakangan ya. Kita perkenalkan itu dulu. Kemudian muncul yang kedua, yaitu ketika Core i7 generasi pertama yang namanya Nehalem itu muncul. Itu khusus untuk Core i7. Mirip kayak begini, tapi itu berbeda. Ya, berbeda. Karena nanti di sininya itu nanti akan disebut bukan lagi short bridge, dia adalah ICH, dan di sini adalah IOH. Ya, IOH. Nah, IOH itu input output hub ya. Beda dengan yang tadi. Barulah setelah itu muncul sistem chipset yang lebih baru, yaitu single chipset.
Saya berbicara berbasis Intel, belum AMD. Tapi nanti AMD adalah sama, mirip-mirip aja. Nah, ini contoh yang lebih baru dan sampai sekarang sistem itu masih digunakan. Dia single chipset. Chipsetnya tidak lagi ada dua, namun ada satu. Yang nanti dikenal dengan PCH, Platform Controller Hub, gitu. Saya tuliskan dulu, tadi ada ini, kemudian ada IUH ya, yang kedua ya. Ya, input output hub itu nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ini. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi adalah single chipset. Jadi chipsetnya tinggal satu ya, single chipset. Nah, ini nanti kalau di Intel itu dikenal dengan PCH, Platform Controller Hub. Ini yang masih dipakai hingga kini. Ya, jadi ini tergolong yang modern. Tapi yang saya pakai ini adalah kebetulan AMD, ya. Saya nggak nampilkan yang Intelnya. Nah, kemudian contoh lagi di sini, ini tadi adalah untuk komputer PC desktop ya digunakan. Kalau untuk laptop bagaimana? Kalau laptop itu bentuknya nggak standar, macam-macam. Ya ini saya tampilkan salah satunya aja. Nanti di sini juga ada yang single chipset, ada pula yang konvensional. Kayak gitu ya. Kalau ini kayaknya yang single chipset ini ya. Ini single chipset ya. Jadi yang masih sekarang masih digunakan. Dan ada lagi yang keempat, yang dikenal dengan SoC, System on Chip ya. Ini SoC. Nanti kita bahas satu persatu. Ini yang terbaru ya, terbaru SoC atau System on Chip. Ini System on Chip. Nah ini sudah nggak memiliki chipset lagi. Karena chipsetnya sudah disatukan ke prosesornya. Satu contoh ya, karena kecilnya dia, karena sudah disatukan. Ini contoh adalah motherboard SoC. Jadi ini prosesornya kecil ya. Ini kebetulan miliknya laptop. Jadi kecil sekali, kayak gini. Nah ini di dalamnya sudah ada chipsetnya. Ya, nggak tanggung-tanggung di sini. Ini yang lebih baru ya. Selain SoC semacam ini, memori utama atau RAM-nya pun sudah dijadikan di sini. Ini memori utamanya ini. Jadi kita sudah nggak pakai yang dilepas pasang. Iya, ya, nggak usah. Iya, langsung ada ini. Langsung nempel. Ya, mungkin bisa didekatkan. Ini prosesornya, ya. Bisa nggak? Kalau nggak ini dibawa ke situ aja. Nggak bisa. Nah, didekatkan. Ini ya, ini prosesornya, ini memorinya. Sedangkan ini SSD-nya ya. Gitu. Nah, itu bisa ditampilkan. Jadi ada prosesor yang ada hijaunya itu. Kemudian yang berderet ada 4 itu adalah RAM-nya, memori utama. Ya. Dan ini SSD-nya ada sudah di sini. Jadi sudah nggak pakai hard disk lagi gitu. Ya. Jadi semuanya sudah nempel di sini semua. Jadi bayangkan ini adalah motherboard kalau saya bandingkan dengan tangan saya, lebih besar tangan saya. Lantas ada suatu pertanyaan. Kalau motherboardnya segini, lantas laptopnya seukuran apa? Tetap laptopnya gede. Ada yang 17 in, 15 in, standar. Kayak begitu aja. Yang kecil itu hanya motherboardnya. Dengan demikian, laptop itu menjadi lebih ramping. Iya, lebih tipis gitu ya. Iya, jadi indah dilihat ya. Nah, ini contoh yang kedua sama kayak begitu. Ini mungkin yang nggak banyak diketahui orang. Oke, ini akan mengacu pada sistem elektronika yang pernah kita bahas. Yaitu pada dasarnya elektronika itu nanti akan mengarah ke dua hal. Miniaturisasi dan efisiensi. Nah, ini sudah miniaturisasi itu pengecilan ini. Pengecilan. Iya. Lebih kecil. Iya. Tapi isinya sama, tapi lebih kecil. Betul. Semuanya ukurannya menjadi kecil. Otomatis lebih murah nanti dalam produksinya. Dan efisiensinya dia lebih efisien energi dibandingkan yang besar tadi. Ya. Tapi kalau misal ada kerusakan itu kira-kira lebih mudah atau lebih sulit ya yang untuk perbaikannya? Iya.
Kalau sudah kayak begini, jadi ini ya, kan kemarin sudah kita bahas ada prosesor tipe PGA, LGA, dan BGA. Nah, ini BGA, ya BGA. Jadi semuanya sudah on board, tertanam di sini, tersolder. Ini tidak didesain untuk lepas pasang. Misalnya prosesor rusak dilepas pasang lagi, tidak didesain untuk itu. Karena ini sistemnya modul, artinya kalau ini ada yang rusak ya dibuang. Beli lagi kayak begini. Nggak bisa diperbaiki berarti. Bisanya bisa, tapi itu sangat sulit. Sebab pelepasan misalnya prosesor aja. Pelepasan dia bisa mengakibatkan kerusakan prosesornya atau motherboardnya. Ya, belum lagi nanti pemasangannya. Kalau prosesor ini dilepas, sudah nggak bisa dipasang lagi, harus pakai prosesor yang baru, yang lain. Dan itu pemasangannya tidak mudah. Jadi intinya dia tidak didesain untuk lepas pasang. Ya, tidak bisa lepas pasang. Ya, jadi kalau rusak ya buang seluruhnya. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan dulu, nanti saya lanjutkan kalau nggak ada. Oh, kalau yang tipe ini loh yang konvensional. Nah, Iya. ini berarti sekarang ini masih dipakai apa tidak? Masih banyak sekolah yang pakai ini. Yaitu tanda-tandanya ya kalau berbasis Intel ya. Kalau ada komputer dia bilang itu prosesornya Core 2 Duo, Ya. pasti ini yang dipakai. Oh. Atau Core 2 kuat, Core 2 Extreme, Pentium D, ya, Pentium 4, ya, itu masih pakai ini semua. Dan itu masih banyak digunakan juga masih sih. dipakai tapi nggak ada update-nya gitu ya? Nggak ada dia. Oh, dia. iya. Jadi dia dalam bentuk baru sudah nggak ada. Ya, jadi sudah apa? Ya out of date ya, tapi masih bisa kok yang Core 2 kuat, Core 2 Extreme itu masih layak digunakan sekarang. Cuma kalau rusak ya cari second-nya ya. Kayak begitu. Ya, ada pertanyaan lagi di sini. Mungkin dilanjut Eyang. Oh ya. Jadi ini motherboard ya. Jadi terus begini. Chipset itu sebetulnya fungsinya apa sih? Chipset ini baik yang konvensional maupun yang sistem IOH maupun yang single chipset itu fungsinya sama. Yaitu untuk mengatur aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya. Jadi dia untuk mengatur aliran data. Di situ itu fungsi utama daripada chipset. Baik yang single maupun yang konvensional. Itu fungsi utamanya. Jadi sebetulnya gini. Chipset itu berasal dari dua kata ya. Itu bahasa Inggris, chip dan set. Set itu artinya kumpulan. Sebentar saya ambil dulu ini. Nah, ini saya nggak tahu ini ya. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya tahu ini namanya toting. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya itu ya. Nah, ini chip dan set. Set itu kumpulan. Nah, chip yaitu benda yang semacam ini tadi disebut chip ya, yang kayak begini ini. Nah, ini chip ya. Jadi artinya di situ sekumpulan chip. Dalam artian di sini adalah artinya chipset, sekumpulan chip yang memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau seperti tadi, ini ada short bridge dan ada not bridge. Nah, inilah kumpulan chipnya. Ya, set apa dari chipnya. Dia memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur aliran data. Bedanya, dia itu dari komponen mana ke mana yang diatur, ini juga begitu dari mana ke mana. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya. Nah, kemudian istilah motherboard sendiri. Apa fungsi dari motherboard itu? Jadi begini, motherboard itu berasal dari kata mother dan board. Ya. Jadi ini saya hapus dulu. Ini. Nah ini motherboard, saya tuliskan lagi ini. Mother artinya induk, board artinya papan. Sehingga motherboard artinya di sini papan induk. Orang bilang motherboard itu ibu, iya. Iya, motherboard itu banyak artinya. Dalam kaitan ini dimaknakan papan induk. Jadi kalau Anda kemarin kasih komen-komen, oh itu ibunya papan gitu ya. Terserahlah Anda bikin joke kan itu ya. Jadi ini artinya papan induk. Nah dia disebut juga dengan mainboard. Ini
Ini yang paling banyak digunakan. Main board. Nah, main artinya utama, board artinya papan. Jadi dia disebut papan utama. Sekarang pertanyaannya, mengapa dia disebut mainboard? Mengapa dia disebut motherboard? Yaitu papan induk atau papan utama. Perlu Anda ketahui, di dalam ilmu komputer, terutama perangkat keras, itu semua nama mengandung arti. Jika Anda paham bahasa Inggris, ya pasti Anda langsung tahu fungsinya. Ya, karena itu pakai bahasa Inggris semua. Nah, ini di sini dia disebut papan utama atau papan induk karena hampir semua perangkat komputer akan terkoneksi ke dia. Contohnya, memori utama. Ini yang disebut RAM, ya. Dia terkoneksi ke sini. Prosesor terkoneksi di sini. Kartu grafis terkoneksi di sini. Hard disk nanti akan masuk di konektor SATA. SSD di situ, ODD di situ. Sound masuk di sini, apalagi semuanya masuk di situ. Ya, terkoneksi. Yang di luar pun iya. Flash disk masuk di sini. Mouse, keyboard, monitor, speaker, semuanya terkoneksi di sini. Jadi ini sebagai pusatnya. Nah, makanya dia disebut papan induk. Ya, karena dia pusatnya, dia disebut utama. Ya iya, karena semuanya akan terkoneksi di sini. Jadi semua itu ada maknanya di situ. Nah, selain dia berfungsi sebagai tempat tersambungnya atau terkoneksinya berbagai macam perangkat keras, baik yang ada di dalam case maupun di luar case, dia juga berfungsi sebagai penghubung antara perangkat satu dengan lainnya. Dialah nanti yang menghubungkan prosesor dengan memori utama. Ya, memori utama dengan short bridge dan not bridge, ya, termasuk nanti yang menghubungkan ke arah monitor, ke kartu grafis. Lah, dia ini sebagai penghubung juga. Dua fungsi utama dia, yaitu tempat terkoneksinya berbagai perangkat keras yang nanti akan tersambung ke dia, juga dia sebagai penghubung antara perangkat satu dengan lainnya. Ya, ini fungsi daripada motherboard itu sendiri. Jangan sampai begini ya, sudah jurusan informatika lagi, apalagi itu TKJ itu, ya ditanya apa fungsi motherboard nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai. Jadi itu adalah fungsi dasar dari motherboard itu sendiri. Itu untuk semua jenis motherboard, ya, baik yang sistem chipset konvensional, single chipset atau yang SoC, fungsinya sama. Nah, motherboard ini memiliki nama yang banyak sekali. Ada yang nyebut dia disebut papan planar, ya, planar board. Ada yang menuliskannya dengan singkatan MOBO. Biasanya, ya. Biar singkat. Ada juga MB. Nah, kalau MB biasanya dia pakai huruf kecil, begini, ya. Sebab kalau pakai huruf besar itu jadi megabyte, ya. Jadi kalau kayak begini ini adalah untuk motherboard. Jadi kalau MB itu bisa mainboard, bisa motherboard. Tapi kalau MOBO jelas dia itu dari singkatan dari motherboard. Masih ada sebutan yang lain, nggak perlu kita sebutkan terlalu banyak ya. Jadi ini bahasan singkat kita mengenai motherboard. Kalau sudah Anda tahu apa nama-nama apa bagian-bagiannya nanti, barulah kita menginjak bagaimanakah data itu akan mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Pasti pengen tahu kan? Tahu dong, mau dong. Pada sesi berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih ya Yang untuk pembahasannya kali ini sangat bermanfaat sekali. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.